Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Engkau menghendaki kami untuk menjalankan perintah dan kehendak. Kami diutus untuk mewartakan kabar gembira, kabar kebaikan, kabar keselamatan. Sebagai Bapak, sebagai Ibu, sebagai siapa, kami diutus. Untuk kami ya Bapak untuk tidak menolak keputusan itu. Jangan biarkan kami seperti Yunus menolak. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, sejujurnya kita semua memiliki dan mempunyai dan diberi tugas untuk mewartakan kebaikan. Kita diutus. Tak seorang pun yang tidak diberi kuasa dan wewenang. Hari ini secara khusus kita melihat Yunus dipanggil Tuhan untuk pergi ke Ninive. Untuk menobatkan orang Ninive. Tapi entah karena berbagai macam alasan Yunus menolak. Dia melarikan diri untuk tidak menjalankan tugas. Mungkin karena bahasa, mungkin karena tidak tahu siapa, mungkin dia minder, mungkin macam-macam alasan. Dan dia lari untuk menolak dan menghindar dari utusan itu. Dan akibatnya karena dia memang dipilih dan diutus dan tidak mau, maka Tuhan menghukumnya ya, dengan angin badai ya, hingga kapal yang ditumpanginya terombang-ambing dan dia akhirnya diminta untuk dibuang ke dalam laut dan di sana dia ditelan oleh ikan yang besar sekali dan selama 3 hari 3 malam. Nanti ini yang menjadi tanda dan simbol dari Yesus yang dimakamkan 3 hari 3 malam. Jadi ada preoccupation, prototype. Jadi Perjanjian Lama merupakan apa yang dalam Perjanjian Lama prototipe dari Perjanjian Baru. Ya oke, bukan itu yang menarik. Tapi yang bagi saya adalah sekali lagi coba saudara sadari bahwa kita semua, Anda, saya, kita semua diberi tugas dan tanggung jawab untuk mewartakan kebaikan. Dan kebaikan, kejujuran adalah bukan yang gampang, tapi itulah panggilan kita. Dan itu bisa kita lihat dalam Perjanjian Baru dalam bacaan Injil hari ini. Dan itu syarat kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Katakan lagi, syarat untuk masuk ke dalam kerajaan surga adalah mencintai Allah dengan sepenuh hati, sekuat tenaga, sehebat apa. Jadi harus mencintai Allah dan mencintai sesama. Sama dengan mencintai Allah dan sesama. Siapa sesama saya? Orang yang Anda tolong di rumah, suami, istri, anak-anak. Bertanggung jawab atas tugas. Atas pekerjaan kita masing-masing. Apa saja. Kita berjualan, berdagang. Kita semua itu adalah bagian dari proses di mana kita semua dipanggil. Ya, untuk itu. Dan itulah maka mari saudaraku terkasih. Semoga kita semua ya dengan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Berikanlah kebaikan. Berikanlah contoh. Supaya kita bisa berbuat baik bagi orang lain. Sekecil apapun. Ya, memberikan teladan kepada siapapun. Saya sebagai pastor membantu keselamatan kepada orang lain. Ya, sebagai contoh saja, beberapa hari yang lalu ada seorang ibu yang sudah putus asa, nggak bisa lagi. Lebih baik saya mati saja, karena problem berat yang dia hadapi. Ya, dia juga sebetulnya sedang diminta oleh Tuhan untuk taat kepadanya. Ya aku tahu, ya aku mau, ya aku bersedia dipanggil Tuhan. Menjadi alat Tuhan. Maka kita semua adalah instrument of God's love. Alat Tuhan. Ya. Bersedialah kita memakai alat Tuhan itu dengan penuh kasih dan penuh cinta. Semoga Anda dan saya bersedia. Sekali lagi bersedia. Mau dipakai Tuhan untuk kebaikan. Siapapun juga. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus.